semuanya, teman temu jelajah, selamat datang. Saya nggak tahu kalau suara saya cukup keras. Udah aman ya suaranya ya? Aman, Aman, perfect. Kak. Thank Oke. you. Ya, sekali lagi selamat datang di Temu Teman Jelajah. Hari ini kita akan pergi mengunjungi masa lampau dengan membuka kitab Rut. Nah, kitab Rut bukanlah hanya kisah tentang satu keluarga yang berkelana meninggalkan kampung halaman untuk mencari hidup yang lebih baik. Bukan hanya kisah tentang dua wanita yang terluka, bukan hanya kisah tentang pria yang mengagumkan, yang menebus dan melindungi, bukan juga hanya kisah tentang masyarakat di zaman kuno dan bagaimana cara mereka hidup dan bermasyarakat. Tetapi ada kisah karya cinta kasih Tuhan yang terpancar dalam kerapuhan hidup manusia yang berdosa, yang perlu juru selamat. Saya Tracy Trinita dengan senang hati akan memandu Anda untuk mengunjungi masa lampau. Dan saya berharap Anda melihat Kristus dalam setiap kisah ini. Dan saya juga berharap kita semua akan melihat bagaimana Tuhan adalah Allah yang memberikan pemeliharaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak menyadari, tidak mengerti, kita bisa melihat dari kisah Ruth, Naomi, dan setiap pribadi yang tertulis dalam kitab Ruth ini. Bagaimana campur tangan Tuhan yang begitu setia. Tapi izinkan saya untuk membuka dalam doa sebelum saya melanjutkan kembali perjalanan ke masa lampau bersama dengan Anda semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami berkumpul pada malam hari ini karena pertolongan Tuhan melalui ODB Team, kami dibantu untuk bisa mengenal kitab Rut lebih dalam lagi. Kami juga bersyukur dengan teknologi yang bisa mengumpulkan kami semua dari kota, dari desa, dari daerah, dari negara yang berbeda-beda, tapi bersatu karena Kristus. Tuhan, kiranya Kau menguduskan teknologi yang menjadi alat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Engkau membantu kami juga untuk bisa merenungkan dan mempersiapkan hati kami semua untuk menyelidiki hati kami, agar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bedah hati kami pada malam hari ini Tuhan, agar tangan Tuhan menyembuhkan luka terdalam kami. Sehingga kami dimurnikan dan disembuhkan oleh tangan ajaib Kristus, Tuhan yang kami sembah. Kami serahkan seluruh teknologi, hati kami, firman ini, ke dalam tangan kasih Tuhan, biar di menit-menit ke depan, sampai selesai dari temu teman jelajah, kami selamanya menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kami dan layak disembah. Dan kiranya kami menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang terindah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja dan berkarya dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah semua ini membawa kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terpujilah Engkau, kami menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami dengan senang hati membawa Anda semua untuk mengunjungi masa lampau dengan membuka kitab Rut. Saat kita membaca kitab Rut, saat kita membaca Alkitab, kita tidak hanya membaca untuk menambah pengetahuan atau untuk mengerti apa yang sedang dialami oleh pribadi yang di dalam kisah di dalam Alkitab tersebut. Tapi kita juga memetik pelajaran yang berharga dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda semua yang berhubungan dengan kitab Rut. Bagaimana rasanya jatuh miskin dan mengalami kelaparan yang cukup lama? Bagaimana rasanya menjadi kepala rumah tangga dan harus memastikan kesejahteraan istri dan anak-anak? Bagaimana rasanya menjadi ibu, berusaha untuk menjadi ibu dan istri yang terbaik? Bagaimana rasanya saat melihat anak beranjak dewasa menikah dengan orang dari suku lain, budaya lain? Bagaimana rasanya berbagi keluarga inti dengan orang baru? Bagaimana rasanya kehilangan suami? Bagaimana rasanya kehilangan anak? Bagaimana rasanya berselimut duka dan hidup dalam kegelapan keputusasaan? Bagaimana rasanya ketika harus berpisah dari menantu? Bagaimana rasanya saat kaget karena ternyata dicintai oleh menantu? Bagaimana rasanya
pulang ke kampung halaman dengan segala bentuk kegagalan hidup. Bagaimana rasanya menahan malu saat memulai hidup dari awal sebagai orang yang penuh kekurangan. Bagaimana rasanya berbagi makanan dengan anak menantu yang penuh kasih. Bagaimana rasanya tiba-tiba ada pengharapan saat menunggu keajaiban yang sedang terlihat menyampiri kita di depan mata. Bagaimana rasanya mendengar anak menantu bertemu dengan pria yang baik yang akan mengubah hidup mereka. Bagaimana rasanya diinginkan dan dihormati oleh calon suami bagi anak menantu ini. Bagaimana rasanya diperjuangkan dengan cara yang benar, yang layak, yang terhormat. Bagaimana rasanya mempunyai kesempatan kedua dalam pernikahan. Bagaimana rasanya menjadi suami yang diurapi Tuhan, istri yang dikasihi Tuhan, dan nenek yang diberkati Tuhan. Bagaimana rasanya hidup yang direstorasi dalam pemeliharaan Allah. Selamat datang di kerapuhan hidup. Selamat datang di kisah penuh perjuangan yang disegarkan oleh penebusan. Sekali lagi, selamat datang di Temu Teman Jelajah, Kitab Rut. Saya ingin membawa kita semua kepada latar belakang sejarah. Kitab Rut adalah salah satu dari 2 kitab yang memakai nama wanita dalam Perjanjian Lama. Yang lain yaitu Kitab Esther yang pernah kita bahas 2 tahun yang lalu. Tetapi Kitab Rut bukanlah kitab hanya untuk wanita, tetapi pria dan wanita, tua dan muda, kitab pengharapan untuk segala bangsa. Di latar belakang keadaan, di masa di mana kisah Rut ini terjadi. Kalau kita membuka kitab Rut 1 ayat 1, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Nah, kita bisa melihat ini di kitab Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Akibatnya, orang menjadi sangat egois, mementingkan diri sendiri, apa yang benar dia pandangannya sendiri, itulah yang mereka lakukan, sehingga kelaparan terjadi di mana-mana. Nah, kisah yang lain adalah kontras dari tempat ini, di mana ada tanah Moab. Nah, pusat Moab ialah dataran tinggi di timur Laut Mati. Nah, di sana ada tempat di mana tentu saja tanah itu akan melebar atau mengecil tergantung dari pengaruh dari bangsa tersebut. Tapi awal mula bangsa Moab adalah nama seorang putra dari Lot, dari perkawinan dengan anak kandungnya yang tertua. Kita lihat di Kejadian 19 ayat 37. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya dia Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Bangsa ini bukanlah bangsa yang mengagumkan bagi dunia karena permulaan. Tapi Rut adalah dari bangsa tersebut. Kita akan mengenal satu keluarga yang akan menjadi fokus pada hari ini dan juga keluarga berikutnya yang menjadi bagian dari keluarga utama ini. Naomi dan keluarganya. Elimelek namanya seorang pria, seorang bapak yang punya nama berarti Allah adalah raja. Ia punya 2 anak dari pernikahan dengan Naomi. Anak yang pertama bernama Mahlon, yang artinya orang sakit-sakitan atau orang yang penuh dengan kelemahan. Yang kedua, yang bernama Kilion, yang artinya dibuang jauh-jauh. Mungkin nama yang terdengar sangat aneh, tapi nama ini akhirnya sesuai dengan nasib hidup mereka. Namun nama Naomi yang berarti menyenangkan, walaupun di kemudian hari ia menganggap bahwa hidupnya benar-benar penuh dengan kesedihan, sehingga dia minta dipanggil dengan kata pahit, yaitu kata marah. Kalau nama Ruth sebagai berikutnya adalah artinya belas kasih. Boaz artinya kekuatan atau keuletan, dan dia keturunan dari Tamar dan Salmon. Nanti akan ada kisah di akhir dari kisah ini, kita semua udah baca ayat tersebut, jadi bukan sebuah kisah yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya, yaitu tentang ada bayi yang Tuhan memberkati keluarga ini bernama bayi Obed.
Dan bayi yang benar-benar mengagumkan karena dia adalah nantinya anak dari Ruth dan Boaz. Dan bayi ini akan membawa rasa aman dalam hidup Naomi, dalam hidup Ruth, maupun dalam hidup Boaz. Arti nama Obed adalah yang mengabdi. Kita akan melihat bahwa dia adalah anak yang mengabdi dan menghibur. Dan nantinya dia akan punya seorang putra bernama Jesse yang akan menjadi raja dari Raja Daud. Anak ayah dari Raja Daud. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, kita bisa melihat bahwa tergantung kita baca kitab yang mana. Kalau kita baca kitab Kristen, kita tahu ini di antara Hakim-Hakim dan Samuel, atau di antara Kidung Agung dan Ratapan. Ada 4 pasal dalam kitab Rut yang bisa diselesaikan dalam waktu berapa jam. Tapi saya udah baca ini selama berapa minggu lamanya. Dan semakin saya membacanya, semakin saya menemukan banyak kisah-kisah yang menarik di balik dari setiap kisah yang penuh dengan kekayaan cerita di dalam setiap ayat-ayatnya. Kalau secara ringkas, kalau Anda suka meringkas dulu baru melebarkan, kita bisa melihat ada 4 bab, tapi para teolog suka sekali memisahkannya menjadi 7 bagian. Menurut mereka lebih gampang untuk melihat dari 7 gambaran seperti ini. Yang pertama adalah memaparkan latar belakang kejatuhan Elimelek dan Naomi di Moab, termasuk kisah kematian Elimelek dan kedua putranya. Kita bisa melihat ini dalam kitab Rut 1:1-5. Bagian yang kedua, saat Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Kita akan melihat ini dalam kitab Rut 1:6-22. Bagian yang ketiga, saat Boaz menerima Rut sebagai pekerja di ladangnya. Kita bisa membaca ini dalam kitab Rut 2:1-23. Yang keempat, Rut menyarankan pernikahan dengan Boaz. Rut 3:1-18. Yang bagian kelima adalah Boaz menebus Rut di hadapan masyarakat di komunitasnya. Kita bisa melihat di kitab Rut 4:1-12. Bagian yang keenam adalah saat Tuhan memberkati Boaz dan Rut dengan seorang putra. Di kitab Rut 4:13-17. Dan yang penutupan adalah ketujuh. Di saat kita tahu bahwa putra Rut dan Boaz akan menjadi nenek moyang dalam garis keturunan Yehuda hingga Raja Daud dan sampai ke Yesus Kristus. Maka dari itu kita bersama-sama akan mengunjungi lembaran demi lembaran dari kitab Rut. Yang pertama, kelaparan. Di kitab Rut 1:1 berbunyi, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anak laki-laki di daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Apa yang terjadi saat setiap orang mengalami kelaparan? Saat setiap orang mengalami kelaparan, kita akan berpikir pendek. Dan seringkali kalau kelaparan jangka waktunya cukup lama, kita akan merelakan apapun untuk bisa mendapatkan makanan. Nah, kisah ini bukan kisah yang baru. Seperti Esau pernah menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya demi makanan. Kita juga bisa menjual atau meninggalkan apa yang Tuhan berikan karena kita mungkin kita salah persiapan, tidak menyimpan, tidak menabung dengan benar, tidak menginvestasikan dengan benar, atau ketidaksabaran kita dalam ora et labora, bekerja sambil berdoa. Kita bisa melihat bahwa memang bangsa Israel sedang mengalami kelaparan. Namun, keputusasaan suami membuat dia, istrinya Naomi, dan kedua anaknya meninggalkan tanah perjanjian dan pergi memasuki tanah musuh, tanah yang tidak disukai oleh bangsa mereka. Mungkin dengan mudah kita membaca ini dan berkata, kayak kenapa harus pindah? Kenapa harus pergi? Kenapa nggak mengusahakan? Kenapa nggak berdoa? Kenapa nggak ora et labora? Bekerja, berdoa, percaya Tuhan memelihara. Mungkin mudah kalau kita tidak lapar. Tapi saat kita mengalami kelaparan, orang seringkali berpikir yang cukup pendek. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tergesa-gesa menjauh dari komunitas dan rencana dari Tuhan saat kita mengalami ketakutan, keterbatasan yang kita alami sebenarnya cuma sementara? Apakah saat kita menjauh, kita juga membawa orang untuk menjauh dari Tuhan, menjauh dari rencana Tuhan, menjauh dari pemeliharaan Tuhan? Karena setiap keputusan ada konsekuensinya. Yang kedua, keluarga. Rut 1 ayat kedua. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi,
nama kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, semua orang-orang Efrata dan Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian, matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Dan keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka tinggal diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kalau kita melihat keluarga ini, cukup menarik ya. Karena pernah dibahas sebelumnya bahwa mereka punya nama yang begitu menarik. Kalau kita bisa melihat ada apa arti sebuah nama, kata orang Indonesia. Ada makna dari setiap nama. Ada makna di balik setiap nama. Dan menjaga nama baik adalah panggilan dari setiap anak-anak Tuhan. Elimelek artinya Allah adalah raja. Tapi apakah dia menyadari bahwa Allah adalah raja yang memelihara setiap umatnya? Mungkin dia tahu namanya dia, tapi dia tidak mempercayai campur tangan Tuhan sebagai raja atas kehidupan kita semua. Kedua anaknya pun juga mengalami nama yang aneh, memiliki nama yang aneh. Mahlon, sakit-sakitan, lemah. Kilion, dibuang jauh-jauh. Nama mereka mungkin sesuai dengan apa adanya mereka, sehingga tubuh mereka tidak bisa bertahan lama, dan mereka pun meninggal dunia di tanah perantauan. Kisah sedih keluarga berakhir dengan duka. Tidak bisa dikubur dengan keturunan mereka, nenek moyang mereka, maka dikubur di tanah perantauan. Ada yang menarik dari arti nama. Ada kisah di 1 Tawarik 4 ayat 10. Saat Yabes, seorang keturunan suku Yehuda, memohon kepada Tuhan untuk memberkatinya sekalipun namanya Yabes artinya kesakitan atau penyebab kesakitan. Kenapa? Karena ibunya melahirkan dia dengan begitu kesakitan sampai ibunya memberikan nama dia Yabes, artinya kesakitan. Tapi dia percaya nama dia tidak boleh membuat masa depannya dia seperti itu. Dia nggak mau selamanya menjadi penyebab kesakitan. Mungkin saat dia dilahirkan dia sakit, ibunya mengalami sakit. Tapi dia berusaha untuk mengubah dia punya jalan hidup. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak akan menimpa aku. Ia memohon kepada Allah yang mendengar, Allah yang hidup, Allah yang bisa merestorasi setiap nama, setiap reputasi. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Namun terkadang kita menjauh dari Tuhan, kita berhenti memohon dan percaya kepada Tuhan. Seperti mungkin nama-nama dari anak dari Naomi. Seandainya mereka mengingat betapa Tuhan bisa mengubah keadaan kita, mungkin mereka bisa memohon kepada Tuhan untuk nama mereka tidak akan berarti masa depan mereka. Tuhan bisa mengubah. Naomi berarti menyenangkan. Sehingga Naomi mencoba untuk menjadi pribadi yang menyenangkan bagi anak menantunya sehingga mereka mengasihi dia nantinya. Tapi Naomi menyaksikan duka lain, yaitu anak-anaknya menikah dengan suku dari budaya lain, suku dan budaya lain. Saya nggak tahu apa yang Anda alami kalau Anda seorang ibu. Bagaimana rasanya menyaksikan anak Anda menikah dengan suku maupun budaya lain. Berbeda kepercayaan dan budaya. Dan apakah Naomi tetap bisa menyembah Tuhan bersama anak-anaknya? Kalau anak-anak ini terkena pengaruh dari istri-istri mereka yang percaya kepada ilah-ilah lain, kepada budaya-budaya lain. Satu hal dia udah kehilangan tanah airnya dia. Kehilangan masyarakat yang menyembah Tuhan yang sama. Apakah sekarang dia akan kehilangan anak-anaknya mereka yang menikah dengan bangsa lain? Apakah mereka mau menyembah Tuhan yang Naomi sembah? Atau malah anak-anak ini akan menyembah Tuhannya istri-istri mereka? Yang ketiga, kedukaan. Rut 1 ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Rut 1 ayat kelima. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Sebuah penelitian menemukan ada 5 penyebab stres terbesar yang manusia bisa alami dalam hidupnya. Dan 5 ini membuat
manusia kalau tidak kuat akan mengalami goncang yang begitu besar. Pertama, kematian orang yang dicintai. Kedua, perceraian. Ketiga, pindah rumah atau pindah kota atau pindah negara. Keempat, penyakit yang berat atau cedera yang merusak tubuh. Kelima, kehilangan pekerjaan. Salah satu dari lima ini adalah pemicu dari stres yang sangat berat. Bayangkan apa yang dialami oleh Naomi. Kematian orang yang dicintainya, cek. Perpisahan dari tanah airnya. Pindah rumah, pindah bangsa, pindah negeri. Luka batin dan tidak punya rasa aman karena tidak lagi pria yang bisa menghidupi dia. Bagaimana sikap Naomi menghadapi duka? Secara tidak langsung Naomi mengalami semua dari kelima ini. Dalam kesendirian, keputusasaan, ia memutuskan untuk mungkin saya nggak perlu tinggal di sini lagi. Mungkin saya harus kembali ke tanah air, ke tempat di mana yang saya kenal, ke kampung halaman saya. Dan ia mendengar kabar, yaitu Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makna kepada mereka, memberikan makanan kepada mereka. Makna makanan, mana, dan dia mendengar kabar baik dari tanah kampung halamannya. Sehingga di Rut 1 ke 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ia yang berduka, ia yang kehilangan. Ia tidak punya lagi pengharapan di tanah Moab. Semuanya hancur. Ia membungkus barangnya, berkemas, dan siap untuk kembali ke tanah yang dia kenal. Berikutnya, kepulangan. Kitab Rut 1 ayat 7 berbunyi seperti ini. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Kemudian mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Awalnya mereka tidak mau, tapi akhirnya salah satu dari mereka pergi kembali ke rumah masing-masing, ke rumah mereka sendiri, ke rumah dia sendiri. Apa yang terjadi saat ini? Naomi berpikir bisa membawa mereka berdua, tapi di pertengahan jalan, ia mulai menyadari perjalanan panjang ini sangat berbahaya. Sehingga ia meminta kedua menantunya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Kembali kepada orang tua mereka masing-masing. Berlindunglah kepada orang yang mengasihi mereka dari mereka masih bayi. Orpah akhirnya pulang ke orang tuanya. Namun Ruth tetap bertahan. Apa di pemikiran Naomi? Kenapa dia merelakan anak kedua ini untuk pulang ke rumah masing-masing? Kenapa nggak membawa mereka kembali ke tanah di mana dia berasal? Bahaya dari perjalanan kembali ke tanah Yerusalem. Saat Naomi melakukan perjalanan kembali dari Moab ke Yerusalem, ia harus melewati daerah pegunungan di Yordania. Anda mungkin membayangkan, kalau zaman modern tuh sekitar ya berapa jam lah. Tapi zaman dahulu kala, ada 7 sampai 10 hari berjalan kaki untuk bisa tiba di Bethlehem, ke tanah Yerusalem. Nah, saat kita bisa membayangkan perjalanan mereka selama 80 kilometer di medan yang terjal, gelap gulita pada malam hari, panas pada siang hari, dan berbahaya dengan binatang buas, dengan orang-orang yang lewat, tidak ada lampu, tidak ada perlindungan untuk mereka. Mereka bisa kelaparan, bisa kehausan. Di perjalanan yang begitu panjang, Naomi mulai berpikir, saya nggak akan bisa bawa mereka berdua, kasihan mereka berdua. Tapi satu dari mereka rela dan malah merindukan untuk pergi dengan Naomi. Satu hal yang menyedihkan, yang saat yang Naomi berjalan kembali ke arah kampung halamannya, ia mungkin mengingat saat mereka masih lengkap berempat, meninggalkan Yerusalem.
Dan sekarang pulang sendiri, hanya bersama dengan satu anak menantu yang setia. Pergi dengan lengkap, pulang sendiri dengan anak dari bangsa lain. Duka menyelimuti Naomi di perjalanan 10 hari menuju kepada tanah airnya. Tapi Tuhan menghiburnya dengan kesetiaan. Bagaimana rasanya dicintai oleh menantu yang setia? Di kitab Rut 1:14 saat mereka menangis keras-keras, Orpa mencium mertuanya itu minta pamit diri, tapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ada cinta kasih yang indah yang terlihat dari perkataan Rut kepada Naomi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kemana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Saya nggak tahu Naomi seindah apa saat dia masih memiliki anak dan suami. Nama dia menyenangkan artinya. Mungkin beberapa dari kita punya mertua yang kita perlu kasih karunia lebih untuk bisa mengerti mereka. Kita harus hati-hati dengan berbicara, kita nggak mau disalah mengertikan. Nggak setiap orang diberkati dengan mertua yang begitu pengertian, begitu baik, begitu menyenangkan. Tapi jangan salah, mungkin kita nggak punya mertua yang menyenangkan. Tapi satu hari nanti, apakah kita akan menjadi mertua yang menyenangkan bagi anak menantu kita nantinya? Tetapi Naomi memancarkan kasih Allah bagi anak-anak menantunya. Sehingga mereka begitu mengasihi dan mengasihi dia, dan terutama Ruth mencintai Allah yang Naomi sembah. Ruth bukan hanya jatuh cinta kepada anaknya Naomi. Ia juga mengasihi ibu mertuanya. Dan terlebih-lebih lagi ia mengasihi Allah yang hidup. Ada orang dari bangsa lain juga di Alkitab yang tadi tidak mengenal siapa Tuhan yang hidup. Tapi dia akhirnya mengenal Tuhan yang hidup. Seperti Tamar di kitab Kejadian. Yang tidak mau berbalik kepada Allah-Allah yang disembah oleh orang tuanya. Tapi merindukan menjadi bagian dari orang pilihan Allah. Ia merindukan untuk bisa punya keturunan orang pilihan Allah. Walaupun dia bukan umat Allah. Dia menjadi umat Allah karena dia merindukan untuk menjadi anak-anak Allah. Ruth mencintai Allah. Ia merindukan Allah. Ia mendedikasikan hidupnya. Sekalipun ia tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Lihat hidupnya saat ini. Ia bukan dalam kesenangan. Ia masih dalam duka. Ia masih dalam ketidakpastian. Ia seorang janda muda yang miskin, gak punya apa-apa. Dan ia tidak punya keturunan. 10 tahun pernikahannya, rahimnya tidak melahirkan satupun anak. Tapi ia mencintai Tuhan. Bukan karena apa yang ia dapatkan dari Tuhan. Ia mencintai Tuhan. Karena dari hatinya ia melihat keindahan Tuhan. Ia melihat Tuhan melebihi dari apa yang Tuhan bisa berikan. Ia mencintai Tuhan. Karena Tuhan dipandang indah. Berdaulat. Penuh kasih. Sekalipun ia terbatas. Tapi dia melihat Tuhan. Sebegitu indahnya. Dan Tuhan memperhitungkan iman dari Rut. Dan tangan Tuhan yang tak terlihat ini sedang menuntun anak yang mencintai dia. Dalam kekurangan anak ini, tetap mengasihi Tuhan, tidak main hitung-hitungan dengan Tuhan, dan merindukan untuk bisa menjadi penyembah yang benar.
dan merindukan untuk menemani Naomi sampai dia kembali ke tanah yang hanya dia dengar dari kisah-kisah melalui suaminya, melalui ibu mertuanya. Tuhan sedang menuntun tangan Rut. Sekarang ketibaannya, kedatangan di kitab Rut 1 ayat 19. Dan berjalanlah keduanya setelah mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan tangan Tuhan yang penuh, dan tangan Tuhan yang penuh, dengan tangan Tuhan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab sampai mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Wow, perkataan ini begitu mengagetkan. Rut yang mencintai Tuhan sedih melihat bagaimana Naomi yang mungkin memperkenalkan Tuhan yang begitu baik, tapi sekarang dengan frustasi Naomi, ia mengatakan perasaan dia tentang Tuhan. Setiap kali saya ke tempat duka, saya pribadi, saya Tracy, seringkali mendengarkan orang mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan jahat kepadaku? Kenapa Tuhan tidak adil kepadaku? Kenapa Tuhan tidak mengerti aku? Kenapa Tuhan mengambil suamiku, mengambil anakku, mengambil dan sebagainya? Saat kita mengalami duka, segala luka keluar sampai ke lidah, sampai ke perkataan. Menurut saya pribadi, itu bukan kebenaran. Itu adalah perasaan luka yang muncul dengan kata. Maka dari itu saya sebagai seorang yang sangat suka apologetika, membela perkara kekristenan dalam duka seseorang, saya nggak akan melakukan pembelaan apapun. Yang orang butuhkan bukan penjelasan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengerti keadaan kita, Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Yang mereka perlukan adalah seseorang megang tangan mereka dan berkata, I'm sorry. Maaf ya kamu mengalami begitu banyak luka. Kamu kehilangan yang begitu mendalam. I'm so sorry. Saya nggak mengerti apa yang kamu alami. But I'm here with you. Saya di sini untuk kamu dan berdoa untuk kamu. Dan saya akan di sini menemani kamu. Saya nggak mengerti kenapa ini terjadi. Tapi saya tahu Tuhan sedang memeluk engkau. Memberikan kekuatan. Dan menemani engkau dalam segala bentuk luka dan duka. Maka nggak perlu penjelasan. Ini bukan pertanyaan teologi. Ini luka yang keluar dalam bentuk kejujuran perasaan mereka yang tak terpendam. Naomi cinta sama Tuhan. Maka itu dia percaya bahwa Tuhan sedang mencukupi orang-orang di Bethlehem. Maka itu dia ingin pulang karena dia ingin merasakan kebaikan Tuhan. Ia merindukan ibadah bersama dengan orang-orang yang mengenal dia. Ia merindukan tempat di mana dia mengunjungi masa kecil, tempat doa mereka, tempat mereka merayakan semua perayaan-perayaan yang begitu berharga dalam hidupnya dia. Frustasi ini hanya sementara. Karena cintanya dia akan Tuhan melebihi dari perasaan frustasi sementara ini. Tapi bayangkan rasanya Naomi. Bagaimana rasanya pulang kembali ke asal dengan segala kegagalan hidup. Pergi dari Bethlehem dengan keadaan miskin, pulang lebih buruk lagi, miskin, menjadi janda, dan tanpa anak kandung. Naomi kembali dengan kekosongan dan kehampaan hati. Pahit ini yang dirasakan, dia belum tahu. Tapi Tuhan akan menggantikannya menjadi kisah yang manis. Dengan kembalinya dia di komunitas yang tepat, di komunitas yang mengerti dia, di komunitas yang berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup, Naomi akan disegarkan kembali jiwanya. Ia akan dibangkitkan kembali imannya untuk semakin percaya kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan duka akan menjadi suka. Tuhan pelipur lara. Tuhan sanggup merestorasi segala kekosongan jiwa, segala kehampaan hati, segala luka yang terdalam, segala duka yang menyakitkan. Tuhan sanggup mengubahnya. Kembali ke komunitas orang percaya dan mengizinkan tangan Tuhan yang lembut menyembuhkan luka terdalam, duka kehilangan, dan memberikan pengharapan bagi Naomi
maupun bagi Ruth. Dalam komunitas yang tepat, kita akan bertumbuh dan sehat kembali. Kerja keras. Rut 2 ayat 2. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dan akhirnya pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai-jelai di belakang penyambit-penyambit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Campur tangan Tuhan. Nah, satu hal yang mengagumkan dari budaya lama yang saya berharap sekali di dunia modern bisa terjadi kembali. Orang di dunia lampau, orang di dunia tidak akan kelaparan kalau orang-orang yang punya lebih bermurah hati dan orang-orang yang susah mengambil secukupnya dan berbagi dengan orang lain yang memerlukan dan rajin bekerja. Kita bisa melihat dari kisah ini di mana Ruth tidak tinggal diam menunggu pertolongan dari orang-orang, tapi dia memungut sisa-sisa dari apa yang diambil oleh orang-orang terdepan dia. Nah, kenapa ini terjadi? Karena di Imamat 19 ayat 9 sampai 18, tapi saya baca 9 sampai 10 aja. Berbunyi seperti ini. Imamat 19 9 sampai 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sambit ladang-ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, jangan kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan. Bagi orang miskin dan bagi orang asing, akulah Tuhan Allahmu, kata firman Tuhan. Zaman dahulu kala, setiap kali orang kelaparan, mereka hanya bisa menunggu di pinggiran dari setiap kebun. Karena tuan kebun akan meninggalkan sedikit bagian untuk mereka makan hari itu. Mereka nggak akan ambil banyak sampai habis, karena mereka nggak tahu siapa yang lapar berikutnya yang perlu sisanya. Mereka hanya ambil sesuai dengan apa yang mereka butuhkan hari itu ataupun besok. Dan mereka akan biarkan sisanya lagi hanya untuk orang-orang miskin lainnya yang memerlukan makanan tersebut atau buah-buah tersebut. Inilah kalau seandainya kita di dunia mengizinkan orang-orang susah yang tetap rajin bekerja, walaupun mungkin kadang mereka susah, miskin, untuk bisa merasakan juga perpanjangan pertolongan Tuhan melalui sisa-sisa dari kebun-kebun yang telah dinikmati sepenuhnya oleh pemiliknya. Tangan rajin Ruth sedang dipakai Tuhan bukan hanya untuk membuat Ruth dan Ibu Naomi bisa makan pada hari itu maupun esok hari. Tapi tangan Tuhan menggunakan tangan rajinnya Ruth untuk mengalami pertemuan ilahi, pertemuan dengan seorang pribadi yang akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan keluarga ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana kita berjuang setelah kita mengalami kemiskinan yang sementara? Apakah kita diam saja? Atau kita tetap bekerja sekalipun memulai dengan cara sederhana? Ada sebuah kisah yang sangat saya sukai dari saya usia 14 tahun dari seorang uh, filsafat bernama Anthony de Mello. Dia berkata seperti ini, ada sebuah cerita, ada seorang pemburu pergi ke hutan mencari buruan. Dari pagi sampai sore nggak menemukan buruan. Dia capek sekali, dia naik ke batu besar. Dia lagi duduk merenungkan, kemana ya binatang hari ini, kok nggak ada sama sekali. Tiba-tiba dia melihat ada serigala. Tapi serigala ini kaki belakangnya lumpuh, nggak ada kaki. Cuman depannya aja tinggal sedikit dan dia jalannya terseok-seok dengan tubuhnya untuk menggerakkannya agar dia bisa pindah ke tempat berikutnya. Tapi yang aneh, kedempat kakinya sudah kering, artinya udah luka lama. Kenapa dia gemuk? Wah, penasaran. Dia mungkin bilang gini, wah, kok bisa dia gemuk? Dia makan apa? Gimana cara cari makanan? Tiba-tiba harimau datang dengan mangsa di mulutnya, menghabiskan setengah dari mangsanya, dan meninggalkan sisanya untuk serigala mengesot badannya untuk makan sisa peninggalan dari harimau.
Tiba-tiba si pemburu ini berkata, Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang menyertai manusia, Engkau Allah yang begitu memelihara kita sampai si binatang yang nggak berguna aja Tuhan kasih pelihara, apalagi saya yang berguna. Tuhan akan pelihara saya nggak perlu khawatir. Tuhan akan beri saya makanan. Dia pulang ke rumah, dia diam di rumahnya hari pertama, tidak ada yang menggedor ngasih makanan. Hari kedua, nggak ada yang menggedor kasih makanan. Hari ketiga, dia mulai lapar sekali. Dia mulai lapar, haus, dan dia marah. Pada saat dia keluar, hari ketiga, hujan deras. Dan dia melihat ada anak kecil, pengemis, lagi membongkar sampah dekat rumahnya. Dan dia marah kepada Tuhan. Dia bilang begini, bagaimana Tuhan bisa adil? Kenapa serigala tidak berguna Tuhan kasih makan melalui harimau? Yang kuat, yang hebat. Tapi anak miskin itu, anak miskin yang lagi membongkar sampah, Tuhan tidak memberikan dia makanan. Tiba-tiba ada suara, aku menciptakan engkau untuk menjadi harimau, bukan serigala. Untuk menolong, bukan ditolong. Saya membaca itu di usia 14 tahun. Dan semenjak itu, saya berambisi. Nggak boleh jadi anak pemalas. Harus menggunakan tangan, kaki saya untuk menolong, untuk bekerja, untuk berguna. Dan saya percaya, kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan mempromosikan kita ke perkara-perkara lebih besar. Tuhan akan merestorasi ekonomi kita. Tuhan akan merestorasi apa yang dicuri, dia hilang, diambil oleh belalang. Tuhan akan memberikan kepada kita sehingga kita bisa menjadi penyalur berkat. Bukan untuk memperkaya kita, tapi untuk menggunakan hidup kita agar kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang susah. Seperti orang-orang yang punya ladang. Menyisakan sedikit untuk orang-orang yang membutuhkan. Berikutnya, karakter. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai engkau. Kayak shalom gitu ya mungkin dalam bahasa sekarang ya. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ini adalah satu hubungan yang baik ya, komunikasi yang sangat baik antara bos sama anak buah. Berikutnya, Boas di ayat yang kelima. Lalu Boas berkata kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Nah, ada satu sifat yang menonjol dari Ruth saat ini. Ia sibuk bekerja dari pagi hingga sekarang dan tidak berhenti. Sebuah reputasi, sebuah karakter, seorang pribadi yang bekerja keras, menghargai, dan merindukan untuk bisa punya kecukupan untuk dia dan untuk ibu mertuanya. Tindakan ini yang sangat menonjol dari Ruth membuat hati Boas memandang bukan hanya melihat dia yang berbeda, tapi mulai mengagumi pribadi yang berbeda dari orang-orang biasanya. Saat ini kerja keras Ruth membuat kemurahan hati Boas melebih-lebih lagi. Sehingga ia meminta kepada anak buahnya untuk melindungi wanita ini dan juga memberikan lebih, menaburkan lebih-lebih lagi sehingga dia bisa memasuki lebih lagi kepada kantongnya dia. Saat kita bekerja keras, berupaya untuk melayani Tuhan dan berupaya untuk melakukan yang terbaik dengan segala yang kita miliki, Tuhan akan menunjukkan kepeduliannya terhadap kita dengan mencukupi dan mempromosikan kita. Menurut saya promosi itu datang dari Tuhan. Kita hanya melakukan yang terbaik. Ia yang akan membawa kita kepada jenjang berikutnya. Ada mata yang akan memandang hidup kita untuk melihat bahwa kita adalah pribadi yang rajin, yang punya karakter yang baik. Karakter akan terlihat bukan dari ucapan, tapi apa yang orang lihat saat mata-mata tidak memandang hidup kita. Mungkin Ruth tidak menyadari bahwa orang melihat dia yang gak berhenti sama sekali. Tapi karakter rajin dia, kebaikan dia, kesopanannya dia, menjadi wangi pujian harum yang terdengar sampai ke telinga Boas. Bagaimana dengan kita? Apakah kerajinannya kita
mengharumkan nama Tuhan, dan membawa kebaikan di tempat kita bekerja, tempat kita melayani, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Apakah orang bisa melihat tangan kita tidak berhenti untuk menolong dan melakukan yang terbaik agar memudahkan hidup setiap orang di sekitar kita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemurahan hati. Di kitab Rut 2 ayat 8. Sesudah ia berkata kepada Boas, sesudah ia itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai di ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerjaan-pengerjaan perempuan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Boas sedang melindungi Rut. Karena reputasi Rut, karena Boas menyadari bahwa Rut adalah bagian dari keluarga jauhnya dia melalui pernikahan dengan saudaranya dia. Tapi di situ ia mengarahkan agar Rut pergi dengan perempuan-perempuan yang dia kenal, pekerja-pekerja dia yang dia kenal, agar tidak diganggu oleh siapapun. Dan dia sudah bilang kepada semua orang-orang yang bekerja untuk dia, jangan ganggu anak ini. Kalau engkau haus, dia bilang, ambillah minuman yang sama-sama seperti pekerja-pekerja saya. Kalau engkau perlu apapun, semua engkau bisa nikmati yang menjadi milik saya, yang dinikmati oleh pegawai-pegawai saya, engkau boleh juga menikmati seperti minum dan makan. Ruth menyembah dengan rasa syukur. Dia bilang, mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku. Aku ini seorang yang asing. Ia menyadari siapa dia. Bangsa yang tidak disukai oleh bangsa Israel. Bangsa yang menjadi bangsa yang benar-benar tidak, yang dianggap sebagai masyarakat kedua di negeri ini. Tapi begitu perhatiannya Boas kepada dia, dia begitu bersyukur. Apa yang terjadi? Kita melihat kemurahan hati Boas, karena telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulunya tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayap-sayapnya engkau datang untuk berlindung. Wow, kita semua orang punya reputasi. Terkadang kita tidak perlu berkata-kata. Reputasi adalah apa yang orang lihat, apa yang orang dengar, apa yang banyak orang katakan tentang kita. Kalau Anda bertanya kepada diri Anda pada hari ini, seandainya ada orang bertanya, seandainya Anda mendengar reputasi Anda dari pandangan keluarga Anda, atau rekan sepekerja Anda, atau teman gereja Anda, apa reputasi yang mereka katakan tentang Anda? Apakah manis? Apakah asem? Atau pahit? Atau kecut? Saya nggak tahu. Tapi saya berharap kemurahan hati yang kita dapatkan dari banyak orang, karena mereka merasa aman dengan kita, karena mereka mendengarkan reputasi kita. Mereka menyadari bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya, sehingga promosi, pertemanan, pelayanan, pekerjaan akan semakin bertambah-tambah, karena reputasi tersebut menjadi wangi harum untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita juga. Sehingga Tuhan yang akan membalas perbuatan baik kita. Dan dialah yang mengaruniakan kepada kita upah sepenuhnya. Sekalipun dunia nggak menghargai kita, sekalipun capek menjadi seorang ibu yang mengurus anak-anak yang masih kecil, sekalipun melayani siang dan malam, tapi kita nggak bisa posting di sosial media, karena memang nggak boleh memposting semua pelayanan kita ke sosial media. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan mengaruniakan upah sepenuhnya. Ia adalah Allah yang melindungi kita dalam sayap-sayap perlindungannya saat kita datang kepadanya dan memuliakan Dia dengan segala pekerjaan kita. Nah, sekarang kita akan masuki bagian yang menarik. Ketemu jodoh. Ini semua depannya K, kalau Anda bisa melihat dari awal ya. Ini untuk yang single, kita nggak mengerti konteks masa lampau, tapi kita bisa mengerti sedikit pada malam hari ini, semoga ya. Hal yang menarik adalah Ruth cerita kepada Naomi betapa baiknya Boas. Ia berkata kepada semua pekerjanya untuk menjaga Ruth, tidak melakukan apapun yang tidak menyenangkan bagi Ruth, dan Ruth sangat-sangat bersyukur. Dan Naomi menyadari bahwa mungkin orang ini bisa menjadi tempat perlindunganmu supaya kamu bisa berbahagia. Artinya, lah, ini cowok single, kamu udah jadi single, kenapa enggak bertemu saja? Nah, kisah perjodohan seperti ini mungkin terdengar agak aneh karena kan ini ibu mertua loh. Tapi kalau kita melihat dari kacamata lensa
abad zaman lampau, di mana setiap wanita tidak memiliki perlindungan kalau tidak memiliki pria dalam keluarganya, karena wanita tidak bisa tidak berhak untuk memiliki tanah atau tidak berhak untuk bekerja. Semua itu adalah dari pria, maupun dari ayah, saudara laki-lakinya, ataupun dari anak laki-lakinya. Sehingga kalau tidak punya keturunan pria, mereka tidak memiliki apa-apa. Sehingga Naomi mulai berpikir bagaimana caranya agar Ruth bisa punya rasa aman. Apalagi pria ini adalah pria yang begitu baik hati dalam hidupnya Ruth yang terlihat. Maka itu Naomi mulai mengajarkan kepada Ruth cara untuk bisa semoga Boas bisa jatuh cinta kepada Ruth. Dia bilang berkata di ayat ketiga, Ruth 3 ayat ketiga, makalah mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagus dan pergilah ke tempat penggiringan itu. Tapi jangan kau ketahuan sama orang lain. Ini caranya Naomi yang benar-benar seperti desperate, seperti penuh pengharapan agar ini segera terjadi pernikahan, agar dia bisa merasa aman melalui anak menantunya ini. Ia bilang, nah setelah dan diajarkan kepada Ruth bagaimana cara untuk bisa uh, agar jodoh cepat jatuh di tangan. Nah, mungkin kalau zaman sekarang berbeda ya. Zaman sekarang cara jauh berbeda dari zaman dulu. Mungkin zaman sekarang bisa pakai mak comblang, kayak kenalin dong sama si ini gitu. Atau bisa kenalan langsung, bisa ngobrol-ngobrol dulu dan sebagainya. Tapi zaman dahulu kala lebih jauh, lebih lebih eh, kompleks karena budaya, karena adat dan sebagainya. Ruth tidak mengerti budaya Naomi. Saat Naomi mengajarkan kepada Ruth bagaimana caranya, mungkin Ruth berpikir, oh mungkin ini caranya orang Yahudi ya. Ya, untuk menghormati ibu saya, ibu mertua saya, ya saya akan melakukan apa yang dia suruh. Dia dengar, dia bilang, oke, kamu jangan ketahuan ya. Sebelum ia selesai makan dan minum, jika ia membaringkan diri ke tempat tidur, maka perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat-dekat pelan-pelan, sikaplah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di bawah kakinya. Maka ia akan beritahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Lalu kata Ruth kepadanya, oke, segala yang engkau katakan akan kulakukan. Nah, mungkin dia tidak mengerti apa yang Naomi sedang ajarkan, tapi dia mau percaya bahwa Naomi tidak punya intensi jahat. Karena Naomi begitu antusias melihat kebaikan dari Boas dan merindukan untuk kenapa nggak Ruth saja yang semoga bisa ditebus oleh Boas. Apa yang Ruth lakukan sedikit berbeda dari apa yang Naomi suruh. Akhirnya Ruth menyadari satu hal berbeda. Sesudah itu ia pergi ke tempat pengiringan dan dilakukanlah tepat seperti yang diperintahkan oleh mertuanya kepadanya. Tapi setelah Boas habis makan dan minum, hatinya gembira. Datanglah ia untuk membaringkan dirinya tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkaplah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut dan terjaga orang itu, lalu meraba-raba sekitarnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia kepadanya, siapakah engkau? Lalu jawabnya Ruth, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ini berbeda dari apa yang Naomi katakan. Naomi bilang, terserah apapun yang Boas bikin untukmu. Tapi Ruth berkata lain. Dia bilang, berilah perlindunganmu kepadaku. Lindungilah aku dengan sayapmu. Karena engkau seorang yang kaum yang akan wajib menebus kami. Ruth punya kerinduan yang begitu indah untuk bisa ditebus, untuk bisa dilindungi, untuk dengan sayap perlindungan Boas menebus Ruth dan ibu Naomi. Apa yang terjadi? Kalau Anda lihat di mana yang terjadi adalah di saat itu Boas berkata-kata yang begitu indah. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada orang yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik orang miskin maupun orang kaya. Dan dikatakan kepada Boas untuk Ruth tahu bahwa Boas sudah mengetahui, Boas sudah melihat siapa Ruth, Boas sudah hatinya mungkin terpukau dengan kebaikan Ruth, kecantikan Ruth, kerja keras Ruth, dan begitu banyak hal yang baik dari Ruth. Tapi kadang-kadang seorang pria perlu tanda lebih.
untuk mengetahui apakah wanita ini hanya menghormati dia atau naksir sama dia. Malam hari ini mengubah semuanya. Karena dia pikir orang ini hanya menghormati dia sebagai tuan atas semua tanah. Tapi ternyata anak ini minta perlindungan dari dia dalam bentuk pernikahan. Karena itu dikatakan kepada Boas, janganlah takut Ruth. Segala kau katakan, itu akan kulakukan kepadamu. Dia belum memikirkan. Nah, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Maka sekarang, memang aku kaum yang wajib menebus. Nah, dia tahu kenapa. Berarti selama ini dia udah berpikir, suka sama Ruth, tapi nggak tahu kalau Ruth suka sama dia. Tapi dia udah tahu siapa sih yang harusnya menebus keluarga ini. Siapa? Kayaknya ada. Oh ada satu orang lebih sebelum saya, satu orang lagi. Maka itu dia bisa menjawab langsung. Tapi walaupun demikian masih ada satu seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Tinggallah di sini sampai malam, besok pagi engkau biarlah ia menebusmu. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaringlah tidur sampai pagi. Sampai pagi pun dia diberikan begitu banyak hal oleh oleh Boas untuk dia bawa kembali kepada kepada Naomi yang Ruth bisa bawa kembali. Ruth menyarankan pernikahan dengan Boas. Ruth secara nggak langsung bilang please marry me, memberikan hint atau tanda bahwa dia menyukai Boas juga. Dia berharap Boas bisa menyelamatkan dia dalam pernikahan, melindungi dia dalam pernikahan. Boas tersanjung menyadari bahwa walaupun banyak pilihan lain, tapi ia disukai oleh Ruth dan dia merindukan untuk juga bisa menebus keluarga ini. Namun ia dengan kebijaksanaannya dia mengambil langkah-langkah yang tepat, tidak tergesa-gesa, tidak memakai cara sendiri, tapi memakai aturan yang benar agar wanita yang dihormatinya ini menjadi pribadi yang dihormati oleh begitu banyak orang-orang di bangsanya, di masyarakatnya, di budayanya. Berikutnya, keselamatan. Boas menebus Ruth di hadapan masyarakat di komunitasnya. Nah, akhirnya kita bisa melihat di kitab Rut 4:1-12 ya, di mana semua orang di masyarakat tersebut menerima keputusan untuk mendukung pernikahannya mereka. Karena di sana di ayat yang pertama di kitab yang Rut yang pertama 4:1, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas kepada penebus itu, dia menceritakan semua yang terjadi depannya para tua-tua kota tersebut. Dia pilih 10 orang untuk berbicara, untuk menjadi saksi, dan dia menceritakan bahwa ini adalah tanah milik Elimelek. Ini budaya di mana harus dijual kepada keluarga terdekat. Dan keluarga terdekat itu bisa jadi saudaranya, setelah saudaranya, baru mungkin pamannya, baru ponakannya. Jadi semakin ada jarak semakin jauh dan sebagainya. Dan di sana dia bilang, belilah tanah itu, tebuslah mereka. Dan orangnya dengan senang hati, menerima tanah itu, dia mau semakin luas tanahnya. Tapi dikatakannya kepada Boaz gini, pada waktu ayat ke-5, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga. Perempuan Moab itu, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu atas milik pusakanya. Jawabnya orang tersebut, aduh jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebusnya. Apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak bisa menebusnya. Nah ini hal yang mengagumkan dari Boas. Ia berkata kepada semua di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion maupun Malon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikian orang itu tidak akan lenyap dari saudara-saudaranya, dari antara warga kota, karena kamulah hari ini menjadi saksi. Saudara semuanya, saya boleh nggak memberikan sedikit gambaran betapa sulitnya apa yang dilakukan oleh Boas. Boas orang kaya raya. Ia tidak perlu menikah dengan janda. Ia bisa dapat siapa saja yang dia mau. Menikah dengan janda yang sudah 10 tahun menikah tapi tidak hamil. Secara tidak langsung membuat resiko kepada diri dia bahwa di waktu kapan saja, bisa-bisa saja Ruth tidak bisa punya anak. Sedangkan dalam budaya masa lampau, anak adalah kekayaan yang paling berharga. Apalagi anak pria yang akan mewariskan nama belakang keluarga, yang akan mewariskan uh,
seluruh harta, yang akan mewariskan semua yang mereka miliki. Sehingga sangat penting punya harta, melebihi dari punya harta anak, melebihi dari harta benda. Harta anak itu jauh lebih berharga, milik pusaka, daripada harta benda. Boas mengasihi Rut. Sekalipun dia tahu konsekuensinya, 10 tahun menikah, Rut nggak pernah punya anak, nggak bisa hamil dari Mahlon. Artinya, bisa saja Rut ini adalah pribadi yang tidak bisa mengandung anak. Tapi karena dia berkomitmen, dia percaya ini ada campur tangan Tuhan. Dia mengambil risiko yang sangat besar. Risiko reputasi, risiko keturunan, risiko apapun dia tetap menebusnya. Karena dia dipanggil oleh sama kuasa untuk jadi pemelihara bagi Ruth, Naomi, dan keturunannya. Terakhir, keturunan. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirilahnya dia. Setelah menikah baru dihampiri. Beda dengan zaman sekarang ya, ladies and gentlemen. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Naomi mendengar puji-pujian dari semua wanita-wanita yang bilang, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dia menyegarkan jiwamu, memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Naomi mengambil anak bayi itu, meletakkannya pada pangkuannya. Dialah yang menjadi pengasuhnya. Semua tetangganya memuji dia bahwa Naomi telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Dia adalah ayah Isai, ayah Daud, dan menjadi dalam isi sisilah dari Daud, Raja Daud. Dan kita bisa melihat begitu indah karya Kristus dalam kehidupan mereka. Kita bisa melihat ada keturunan dari Peres merupakan Hezron, Hezron merupakan Ram, Ram Aminadab, Aminadab merupakan Nahason, Nahason merupakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, dan Boas memperanakan Obed. Nah, Obed memperanakan Isa, Isai memperanakan Daud. Kita bisa melihat betul memberkati Boas dan Ruth dengan seorang putra yang akan menjadi opah dari Raja Daud. Kepahitan hidup Naomi berubah menjadi kegembiraan, menjadi seorang nenek yang memiliki penebus bagi garis keturunan keluarganya. Ruth pun juga diakui sebagai wanita yang saleh, wanita yang kudus, wanita yang mengagumkan. Meskipun bukan darah Yahudi, tapi Ruth dan Boas jadi nenek moyang dalam garis keturunan Yehuda hingga Raja Daud sampai ke Sisilah kepada Tuhan Yesus Kristus nantinya. Kisah ini begitu mengagumkan sampai-sampai saat ini pun kisah ini dibacakan, kisah Ruth sebagai kitab suci dibaca menyertai perayaan Shavuot, di mana perayaan panen gandum musim semi yang mereka bacakan ini dengan mereka merayakan tuaian penyediaan Tuhan dan pemberian hukum di Sinai. Orang-orang Yahudi mengenang seorang wanita non-Yahudi yang beriman kepada Tuhan Israel dan tercatat dalam kisah raja-raja Israel melalui kasihnya yang tulus dan tak henti-hentinya terhadap anggota keluarga orang Yahudi. Dan kita bisa melihat kisah ini begitu indah. Tapi di balik ini semua, sebagai penutup, terutama, terpenting, Yesus di tengah-tengah semua kisah ini. Yesuslah yang mencoba untuk menahan agar setiap orang tidak jauh dari Tuhan. Bayangkan kita yang berlari menjauh dari Tuhan karena kita sedang mengalami pembentukan yang menyakitkan. Kita tidak hanya berlari menjauh dari Tuhan, kita mungkin membawa orang-orang penting dalam hidup kita menjauh dari Tuhan. Bayangkan kita melakukan apa yang Tuhan bilang tidak boleh. Menikah dengan orang yang berbeda budaya, berbeda agama, berbeda kepercayaan. Kita tetap memberontak dari Tuhan. Manusia jadi terasing karena dosa. Hidup jadi hampa tanpa arah tujuan. Akhirnya kematian terjadi. Dosa membawa kematian, kedukaan menyelimuti wanita. Namun Naomi kembali pulang. Dan kesetiaannya Ruth membawa Naomi kepada Tuhan yang memperhitungkan, yang menjadi undangan keselamatan dan restorasi bagi hidup mereka. Tuhanlah penebus sejati. Boas adalah simbol teladan seperti apa Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang hidup dalam karunia-Nya.
Tuhan menyelamatkan setiap orang yang bekerja dalam kehidupan umatnya. Tuhan menyelamatkan mereka yang putus asa, yang hilang harapan, mereka yang berduka, mereka yang terluka, mereka yang benar-benar putus asa, mereka yang nggak punya, nggak bisa melihat ke masa depan. Pemeliharaan Tuhan bekerja di balik layar yang menyatukan setiap karakter dalam kitab kitab Rut ini. Tuhan dari awal sudah ada. Tuhan menyertai. Tuhan terus-menerus membawa mereka, tapi mereka memberontak. Mereka memakai cara mereka sendiri sampai mereka menerima konsekuensinya. Tapi Tuhan terus-menerus memanggil mereka untuk merestorasi mereka. Penebusan telah terjadi dalam kehidupan Ruth maupun Naomi. Penebus sedang menebus hidup Anda dan saya. Tidak peduli dari mana kita berasal, apa kita pernah lalui dalam hidup ini. Tuhan punya rencana yang begitu indah, melampaui semua rancangan manusia. Tuhan sanggup merestorasi hidup dan memberikan kita makna dalam hidup yang dalam kita melangkah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah melakukan lebih dari apa yang Ruth tahu, yang dia bisa bayangkan. Karena nantinya ke depannya kita bisa melihat bahwa cicitnya, dia akan bisa melihat ada cicit adalah raja Daud. Dan generasi berikutnya, keturunan dari keluarganya akan lahir juru selamat kita Yesus Kristus. Bayangkan, penebusan seluruh dunia terjadi melalui kehilangan yang besar, melalui penderitaan, pengabdian, kesungguh-sungguhan hati setiap orang, mereka akhirnya mengalami berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang sejati, yaitu Tuhan Allah yang hidup. Boas hanyalah simbol kecil dari kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Saya nggak tahu hidup Anda saat ini seperti apa. Saat Anda mendengar kisah dari Naomi maupun Ruth, apakah Anda sedang mengalami hidup susah? Keuangan sedang kacau balau? Anda kehilangan seseorang yang Anda kasihi. Anda nggak tahu arah kemana Anda melangkah. Anda mungkin berusaha membangkit kembali. Atau Anda sedang mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan Yesus yang menebus kita di kayu salib adalah karya Tuhan yang terindah yang akan memurnikan hidup kita semua untuk melayakkan kita menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang sejati. Karya Tuhan menebus kita, melindungi kita dengan sayap perlindungannya, dan memberikan kita nama yang tertulis di buku keabadian adalah karya yang terindah, penebusan yang terindah, yang kita semua rindukan, yang semua inginkan, dan semua sesungguhnya harus kita dapatkan untuk bisa menikmati hidup di dunia dan keabadian yang Tuhan sediakan. Anda sedang membangun warisan masa depan. Seperti apakah warisan tersebut? Pada kitab awal kejadian, manusia terhilang. Tapi Allah berjanji akan memberikan putranya yang kudus untuk menebus kita semua. Di perjalanan dari awal Alkitab sampai akhir Alkitab, kisah bagaimana putranya, Yesus Kristus, menyelamatkan kita semua yang terhilang. Agar bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup. Agar kita bisa ditebus oleh darah suci Kristus nantinya. Dan kita akan melihat seluruh bangsa, bahasa, dan seluruh budaya akan memuliakan Tuhan di keabadian, di kitab Wahyu. Nanti kita bisa melihatnya. Tapi pada hari ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan melalui pemeliharaan Tuhan yang sempurna, memelihara Ruth, Naomi, dan keturunannya. Karena campur tangan Tuhan yang setia dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan yang Allah yang hidup, dan saya berharap Anda semua tidak hilang harapan sekalipun Anda sedang mengalami apapun rasa dunia yang sementara. Tapi karya tangan Tuhan sedang menuntun Anda semua untuk mengalami Tuhan. Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah yang hidup. Allah yang melindungi dengan sayapnya. Allah yang akan merestorasi reputasi Anda, keuangan Anda, kesehatan Anda, segala kehidupan Anda. Ia Allah yang memberikan pemeliharaan sempurna bagi kita semua. Seperti yang tertulis dalam kitab Rut. Kita akan melihat kebaikan Tuhan di hidup kita. Di kehidupan saat ini juga. Terima kasih Anda mau menjelajah masa lampau bersama dengan saya. Dan saya looking forward untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan nanti kita akan tutup dengan doa. Tapi izinkan saya memberikan kembali kepada host kita untuk melanjutkan dengan tanya jawab. Pertanyaan pertama, apakah kepergian Elimelek dan keluarganya ke tanah Moab bukan bentuk upaya ora et labora? Mereka meninggalkan tanah kelahirannya dengan harapan ada pekerjaan dan kehidupan di Moab. Bagaimana kita mengerti jalan yang kita tempuh adalah pilihan yang benar?
Oke, ini Iya. pertanyaan yang menarik Oke, ya, Kak. terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau menurut sejarah, mereka melihat bahwa seharusnya dari tentu saja sudah terjadi kejadian tersebut ya, tapi kalau dilihat adalah uh, Elimelek ini menyerah dari kehidupan yang susah sementaranya dan mencari solusi cepat, singkat dengan beranggapan bahwa negeri lain akan jauh lebih baik. Sehingga pada saat itu harusnya uh, Tuhan memanggil mereka untuk berada di negeri di mana Tuhan telah memberikan mereka gitu, negeri di mana Tuhan akan mencurahkan dan penghukuman itu dalam artian kekurangan kelaparan tersebut itu adalah untuk membangunkan bangsa Israel agar mereka bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan mereka sendiri gitu. Sehingga dengan perginya mereka menjauh dari tanah di mana tanah perjanjian tersebut, secara nggak langsung mereka berkata bahwa aku nggak percaya kepada Tuhan. Aku mau cari sendiri cara aku sendiri untuk mencari hal-hal yang memberkati hidup aku dengan pergi ke tempat di mana Tuhan belum izinkan mereka pergi ke sana, bukan Tuhan suruh. Karena gini, kalau Tuhan suruh, seperti Abraham, Tuhan suruh pergi dari tanah di mana itu, tapi Tuhan suruh dengan begitu jelas. Sehingga kalau Tuhan yang meminta kita untuk pergi, Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita dan melindungi kita, karena kita adalah mengikuti apa yang Tuhan panggil gitu. Tapi saat kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari tempat di mana kita harusnya bertumbuh dan berjuang dan berkembang bersama-sama dengan orang-orang sekitarnya, kita akan jauh uh, dari uh, bukan jangkauan Tuhan, tapi dari pemeliharaan Tuhan gitu. Kalau bisa dilihat ya, contohnya Boas, tetap usahanya berhasil. Semua orang-orang tetap berhasil gitu. Jangan menyerah pada saat susah, karena saat susah itu adalah saat dimana seringkali kita mengalami pembentukan ulang, merevisi ulang apa yang salah dari cara kita mengatur keuangan, mengatur usaha kita, memperlebar pekerjaan kita, dan seringkali di masa sulit itu ide-ide cemerlang muncul untuk membawa usaha-usaha yang berbeda, yang lebih baik lagi. Jadi mungkin saat ini disayangkan dia pergi ke tempat di mana bukan tanah yang diberkati, maka itu mereka mengalami begitu banyak kedukaan demi kedukaan yang terjadi. Ya, kalau berdasarkan dari pemikiran dari teolog itu seperti itu. Terima kasih Oh, untuk sorry, ada jawabannya. pertanyaan terakhir adalah kalau dengan kita bagaimana? Kalau kita disuruh Tuhan pergi ke tempat lain, doakan dulu. Kalau Tuhan menyuruh kita ada damai, ada jalan terbuka, dan kita diafirmasi oleh orang kudus di sekitar kita juga untuk bilang oke, kalau itu udah dari Tuhan silakan gitu. Jadi jangan khawatir juga kalau memang Tuhan, kalau kita mau tahu jalan kita tempuh itu adalah jalan benar, adalah berdoa, minta opini dari orang kudus, dan minta Tuhan untuk menyertai kita dalam perjalanan tersebut. Ya. Oke, siap. Berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti ya kalau misalkan kita mau tahu bahwa jalan yang kita tempuh itu benar tuh ya kita harus tetap terus berkomunikasi sama Tuhan ya. Terus tetap Ya, harus tektokan sama Tuhan gitu kayak. Jadi kita tahu gitu apa yang Tuhan mau gitu. Dan juga penting juga untuk minta opini sama orang-orang kudus. Dan ini lebih ke berarti ke komunitas berarti ya, Kak Tesi ya. ya, ya, ya. Komunitas yang baik. Pernah meneliti Saras ya, gini, dia Mm-mm. meninggalkan kelahirannya itu bukan cuma meninggalkan untuk pekerjaan loh, dia meninggalkan ibadahnya, komunitasnya, Betul. orang-orang yang berjuang bersama dengan dia, semua orang lagi kelaparan kok. Jadi berjuang bersama tuh Mm-mm. jauh lebih baik daripada berjuang sendiri gitu. Di tanah yang dia juga belum tahu keadaannya di mana, Mm-mm. seperti apa di sana gitu. Ya, oke. Betul. Maybe we can move Siap. on to the next question. Thank you. Oke, next question. Terima kasih sebelumnya Kak Tracy. Kita ke pertanyaan kedua. Oke, bagaimana Ruth bisa mengenal Allah begitu dalam di tengah kondisi bangsa Israel sendiri itu sedang jauh dari Allah, Kak Tracy? Iya, nah menariknya adalah Ruth ini sudah mengenal Allah bukan saat dia mengunjungi Bethlehem atau Yerusalem gitu ya, mengunjungi bangsa Israel, tapi saat dia sudah mengenal Naomi. Jadi Naomi ini yang Hmm. memperkenalkan siapa Tuhan saat Naomi masih bahagia, masih anak-anaknya masih ada. Saat Nomi Hmm. lagi bahagia, Nomi adalah orang yang menyenangkan gitu, orang yang membuat dua anak menantu ini begitu sayang sama dia. Jadi dia bukan cuma begitu mengasihi dua menantunya ini, tapi juga memperkenalkan kepada mereka siapa Tuhan yang Naomi sembah, siapa Tuhan yang mengubah, yang memberikan pengharapan dalam hidup Naomi. Jadi mereka tuh udah mengenal Tuhan yang begitu indah. Sekalipun Naomi lagi kepahitan, dia nggak lihat kepahitannya Naomi, dia lihat indahnya Tuhan yang dia udah alami selama 10 tahun menikah dengan anaknya Naomi. Dia melihat begitu hebat Allah ini, Allah yang berbeda daripada Allah yang mereka sembah di rumah mereka, di masa kecilnya dia dan sebagainya, sehingga dia lebih mencintai Tuhan Allah yang hidup melebihi dari Tuhannya orang tuanya si dua anak perempuan ini. Hmm.
Jadi saya rasa Naomi adalah suatu pribadi yang sekalipun jauh dari tanah dan komunitas ibadahnya dia tetap menjalankan kesetiaannya dia kepada Tuhan. Maka itu Tuhan perhitungkan juga kesetiaannya Naomi. Hmm, menarik ya. Dan harapannya juga supaya kita bisa jadi Naomi yang apa ya, bisa jadi wangi yang harum gitu nggak sih Kak Presi? Maksudnya bisa Iya, mengenalkan Tuhan, iya dari perilaku amin. kita, gitu. Iya, amin. Oke. Benar banget ya, karena gini, seringkali kita itu menginjil bukan dengan kata-kata. Kata-kata penting, tapi orang ingin Betul. lihat kita tuh sungguh-sungguh dalam Tuhan nggak. Percuma kita manis di lidah, tapi perbuatan kita pahit. Percuma kita Nah, eh, berkata-kata yang indah-indah, tapi kita menyakiti banyak orang di sekitar kita. Orang tuh ingin, makanya itu kita lihat di kitab Rut ini, kita melihat kesaksian dari banyak orang tentang siapa Ruth, siapa Naomi, melebihi dari apa yang mereka katakan. Jadi sebenarnya kita tuh Alkitab terbuka bagi dunia yang nggak pernah buka Alkitab. Dengan menghidupi firman Tuhan, kita menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus kita. So, semoga kita bisa menjadi Alkitab terbuka ya bagi orang yang belum pernah buka Alkitab, agar mereka bisa melihat karya Kristus dalam kehidupan kita. betul. Amin. Amin. Terima kasih Kak Presi. Oke, kita bisa ke next question berarti ya Kak. Ya, Oke, kita next question, pertanyaan ketiga. Saya bergumul dengan permintaan mertua yang menghendaki keluarga kami pulang kampung. Sementara peluang kerja di sana tuh sangat terbatas dan anak saya sudah SMP gitu. Saya mengasihi mertua saya dan saya tahu Tuhan akan memberkati dimanapun kita berada. Tetapi apakah salah bila saya menimbang dan menghitung dengan logika? Oke. oke. Tolong pertanyaan di keep sini ya. Saya menghargai sekali Anda menimbang dan menghitung dengan logika. Karena Anda, mungkin saya nggak tahu ini pria, ya. Menurut saya ini seorang pria yang bertanggung jawab. Saya sangat menghargai Anda yang mengasihi mertua, tapi juga tahu bahwa Anda punya tanggung jawab yang besar, apalagi anak udah SMP, dan di daerah di mana mertua Anda tinggal, itu mungkin daerah yang belum belum berkembang, sehingga karir Anda akan terbatas, finansial Anda akan terbatas, dan juga anak Anda pun juga akan punya pengetahuan yang mungkin terbatas karena keterbatasan dari lokasi. Satu hal yang penting untuk kita pelajari melalui firman Tuhan adalah tidak menjiplak persis karena Tuhan, kita punya kondisi berbeda dengan masa di mana misalnya Naomi dengan suaminya. Kita nggak bisa berkata bahwa oh saya nggak boleh pindah kota karena Naomi pindah kota. Banyak yang pindah kota menjadi lebih diberkati. Contohnya Abraham ataupun Yusuf dan masih banyak lagi kisah-kisah yang mereka berani untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan menjadi berkat di negeri lain maupun di tempat lain. Jadi setiap kisah itu tidak bisa dijiplak langsung. Kita hanya ambilkan renungannya, kita peras intisarinya, kita berdoa dan minta sama Tuhan bagaimana aplikasinya. Saya bersyukur Anda punya pribadi yang sangat berhati-hati menimang-nimang dengan benar, dan saya berharap kiranya Tuhan berkati Anda dengan bisnis ataupun pekerjaan tepat, sehingga kalaupun Anda tidak tinggal di kampung, Anda bisa menjadi berkat di kampung tersebut dengan mengunjungi ibu mertua atau mengajak ibu mertua untuk mengunjungi Anda, keluarga, maupun juga mengembangkan kampung halaman tersebut menjadi tempat yang bisa mengalami ekonomi yang lebih-lebih lagi dan pendidikan yang lebih lagi melalui campur tangan Anda membuat yayasan atau apapun yang Anda bisa kerjakan. Jadi jangan batasi Tuhan dengan lokasi. Saya percaya penuh kalau Tuhan mau Anda menjadi berkat bagi tempat tersebut, Dia akan menginspirasikan Anda semua. Mungkin di liburan sekolah Anda bisa satu keluarga selama 3 minggu tinggal di sana, membangun desa tersebut bisa menjadi desa yang cemerlang dan lebih baik lagi. Sehingga siapa tahu dari sana Anda bisa punya ide-ide usaha yang mungkin tidak membatasi Anda untuk pindah kembali ke sana untuk membangun usaha yang baru yang Tuhan berikan. So, sebagai contoh ya, ada seorang teman cerita ada seorang yang menjual pisang di kampung, daun pisang, tapi dikirimnya untuk ekspor kualitas, itu dikirim ke luar negeri. Jadi dia tuh menghasilkan uang dalam bentuk dolar yang cukup besar hanya jual daun pisang. Siapa yang nyangka dari kampung dia bilang dia bisa menghasilkan segitu banyaknya uang, padahal di kota cuma jadi SPG kerjanya. Malahan di desa dia bisa mengembangkan usaha yang membawa kebaikan bagi banyak orang di desanya. So saya harapkan Anda bisa berdoa, minta Tuhan berikan Anda ilham, dimanapun Anda berada Anda jadi berkat, dan gunakanlah waktu liburan paling tidak untuk bersama-sama dengan keluarga besar, istri maupun keluarga besar anak. Ya, terima kasih banyak teman-teman.
temu teman jelajah. Saya bersyukur sekali untuk bisa menjelajahi masa lampau bersama dengan Anda semuanya. Dan saya berharap penuh bahwa kita hidup dengan penuh pengharapan sekalipun keadaan kita masih belum baik, belum mengalami restorasi penuh, belum mengalami pemulihan, sedang mengalami duka atau kehilangan atau kehampaan, apapun yang kita alami saat ini. Percayalah, tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin tidak terlihat, tapi Tuhan begitu mengasihi kita sampai rela turun ke dunia untuk hidup sebagai dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, dan mati di kayu salib untuk bayar harga yang termahal untuk menebus kita yang terhilang, agar kita bisa menjadi anak-anaknya Tuhan dan hidup yang bermakna di dunia ini. So kita punya Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengerti penderitaan kita, Allah yang bisa berkata bahwa saya tahu apa artinya dihianati, kelaparan, apa artinya kehilangan, karena Tuhan Yesus mengalami semua itu saat dia turun ke dunia, saat dia berjalan sebagai manusia, mengalami inkarnasi sebagai manusia. Kita punya Allah yang bisa mengerti segala yang kita alami. Dia adalah Allah yang setia. Kalau kita melihat kita perlu, kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang setia, menyelamatkan bangsa lain untuk menjadikan dia bangsa yang milik Tuhan. Tuhan sedang bekerja di dunia ini untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Orang yang bukan Yahudi untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang punya masa depan yang cerah, anak-anak yang menjadi punya warisan surgawi, anak-anak yang akan menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi jangan kecilkan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ia membentuk kita, ia terus-menerus memberikan orang-orang yang tepat menjadi komunitas kita, dan juga Allah mau dipermuliakan melalui kehidupan kita. So please trust God, walaupun kita nggak merasakan, nggak melihat, tapi ia memelihara kita dan kesetiaannya terlihat dalam kehidupannya Ruth. Jangan putus asa bagi Anda yang mengalami segala bentuk emosi. Berikan emosimu, berikan dukamu, berikan lukamu, berikan sukamu, apapun yang kau rasakan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kepada kita ke jalan yang benar di mana kita harus melaluinya. So, Anda nggak sendiri, jangan mengambil keputusan sendiri, berdoa, ada 3 hal, doakan, terus lakukanlah, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai Anda, dan Anda akan melihat kebaikan Tuhan. Saya akan menutup dengan doa, dan saya berharap kita semua dalam kita hidup di dunia, menjelajahi dunia, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan berjalan sendiri, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan kirim. Dan semoga teman jelajah Ruth ini bisa menjadi teman Anda untuk saling berdiskusi di kelompok kecil Anda ataupun di gereja Anda, untuk bisa memperkuat agar Anda bisa melihat penyertaan Tuhan lebih detail lagi. So, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan, karya Kristus dalam kehidupan kami yang menyelamatkan kami yang terhilang, menebus kami dengan harga yang mahal di kayu salib, dan menuntun hidup kami untuk kami dikuduskan dari hari demi hari, untuk kami diubahkan hati kami dari terdalam Tuhan, agar terpancar kehidupan dari hati kami. Tuhan, kami terbatas, kami seringkali lupa kebaikan Tuhan, kami seringkali putus asa, dan kami seringkali lari jauh dari Tuhan. Tapi malam hari ini kami belajar dari kitab Rut, bagaimana Naomi dan Ruth kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan percaya campur tangan Tuhan, dan Engkau yang ajaib Tuhan, merestorasi apa yang terhilang dari mereka. Allah yang sama yang merestorasi Ruth dan Naomi, ada Allah yang sama yang merestorasi hidup kami semua. Pribadi lepas pribadi tempat ini akan mengalami restorasi yang indah di tangan Tuhan Sang Penyembuh, tangan Tuhan Sang Penebus, tangan Tuhan Sang Allah yang Maha Kuasa, Allah pemelihara hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biar mulai malam hari ini kami akan diingatkan kembali untuk berserah, percaya, melakukan yang terbaik, dan percaya penuh Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang kudus, yang suci, yang mengubah hidup kami. Dan kami percaya dari tempat ini Tuhan, kami akan menjadi Alkitab terbuka bagi dunia, agar dunia bisa melihat karya Kristus dalam kehidupan kami, dan karya penebusan Tuhan yang begitu indah, yang telah menebus kami, dan juga akan terus-menerus menebus orang-orang terhilang di luar sana. Pakai kami Tuhan, untuk jadi berkat bagi orang-orang yang Kau telah pilih Tuhan, untuk jadi pemberita maupun penabur, apapun tugas kami Tuhan, biar kami setia menjalankan, dan biarlah Tuhan melindungi kami dimanapun kami langkah, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ODB, kiranya Kau berkati ministry ini Tuhan, biarlah Engkau terus-menerus mencukupi kebutuhan mereka Tuhan, biar begitu banyak tangan-tangan membantu mereka untuk bisa mensupport ministry mereka, dan biar setiap orang yang bekerja di ODB Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah keluarga mereka, pekerjaan mereka, lumbung mereka Tuhan, Engkau curahkan berkat surgawi, penghiburan dari Tuhan, dan apapun mereka butuhkan, Tuhan cukupi dan berikan berlebih-lebih lagi. Dan kami semua yang mendengarkan Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan berkat surgawi bagi kami semua, dan kami percaya penuh Tuhan, campur tangan Tuhan yang indah akan menyertai kami dalam tidur maupun bangun kami, apa yang kami lakukan,
berjalan, Tuhan berikan keberhasilan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, haleluya, amin.